Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Humaydi dan tema presentasi yaitu Motivasi Belajar, Prestasi, Lupa, Kejenuhan, serta Transfer. Disusun oleh saya sendiri yaitu Azhar Riani, NPM 3062056216. Nah, di sini kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi itu adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, di sini terdapat menurut Clayton, motivasi belajar itu adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Selanjutnya di sini terdapat pengertian bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak diri dalam diri individu yang memberikan arahan dan semangat pada kegiatan belajar. Nah, jadi sehingga mendapat tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangatlah penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan serta memperkuat dan mengarahkan proses belajarnya. Jadi sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi primer dan yang kedua yaitu motivasi sekunder. Yang pertama yaitu motivasi primer, yaitu didasarkan pada motif-motif dasar. Nah, jadi motif-motif dasar itu umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Nah, jadi jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, dan membangun. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi yang dipelajari, jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Nah, di sini Bates dan Telfer menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi. Nah, jadi yang pertama yaitu motivasi instrumental. Yang pertama yaitu peserta didik belajar karena didorong oleh daya hadiah atau menghindari hukuman. Nah, yang kedua yaitu motivasi sosial. Peserta didik belajar untuk penyelenggaraan tugas, dalam hal ini keterlibatan peserta didik pada tugas menonjol. Yang ketiga yaitu motivasi berprestasi. Nah, jadi peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu motivasi intrinsik. Nah, peserta didik belajar karena keinginan dia sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu membangkitkan minat siswa. Yang ketiga yaitu ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat yaitu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dan yang kelima yaitu berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Dan yang terakhir yaitu berikan penilaian. Nah, di sini kita masuk kepada poin yang keempat yaitu evaluasi prestasi belajar. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Nah, jadi kata evaluasi adalah asesmen yang menurut Tardif 1989 yang berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi selain kata evaluasi dan asesmen, ada pula kata lain yakni dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita, yakni tes, ujian, dan ulangan.
Selanjutnya di sini masuk kepada poin penjelasan yang kelima, yaitu lupa dalam belajar. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Nah, jadi secara sederhana, Bulow 1982 dan Rebert 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Nah, jadi dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya informasi dan pengetahuan dari akal. Nah, di sini faktor pertama karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Jadi, gangguan konflik tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu proactive interference dan yang kedua yaitu retroactive interference. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yaitu kejenuhan belajar. Nah, secara arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti bosan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar. Dalam bahasa psikologi lazim disebut learning. Nah, selanjutnya kejenuhan belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tapi tidak mendatangkan hasil. Seseorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Selanjutnya di sini terdapat transfer dalam belajar. Istilah transfer belajar berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan transfer of learning, yang berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lainnya atau ke kehidupan sehari-hari di luar lingkup pendidikan sekolah. Jadi istilah transfer belajar berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain atau dari kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Adanya pemindahan atau pengalihan ini menunjukkan bahwa ada hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memahami materi pembelajaran yang lain. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Kesulitan belajar tidak hanya dirasakan siswa yang berkemampuan rata-rata dan rendah, tetapi juga bagi siswa yang kemampuan tinggi. Nah, hal ini disebabkan banyak faktor yang menghambat tercapainya kinerja akademik yang sesuai harapan. Nah, namun kesulitan belajar dapat dilihat juga dengan munculnya kelainan perilaku siswa seperti berkelahi, sering tidak masuk sekolah atau kabur dari sekolah dan sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama yaitu faktor intern dan yang kedua yaitu faktor ekstern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.